Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan channel Bapak Wiono Mustajab. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Anak-anak, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Ayo kita amati gambar yang ada di layar ini. Ini ada gambar tanaman, ada seorang anak, dan ada hewan-hewan. Tumbuhan itu menghasilkan O2 atau oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernafas. Tumbuhan juga menyerap CO2 atau karbon dioksida, yaitu gas yang sudah tidak dibutuhkan lagi manusia dan hewan untuk bernapas. Nah, sekarang tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram seperti gambar berikut. Anak-anak, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Nah, masih ingatkah? Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Silahkan kalian baca di dalam hati yang berisi teks, ide pokok, dan kesimpulannya. Nah, bagaimana menentukan simpulan dari suatu teks? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Kalau kalian bingung dalam menentukan suatu simpulan, kalian bisa melakukan tanya jawab dengan teman atau mungkin dengan ayah, ibu, dan keluarga, sehingga kalian bisa bekerja sama. Anak-anak, kerjasama itu sangat penting karena kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Kalian tahu bahwa kerjasama merupakan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila keberapakah itu? Kerjasama adalah penerapan dari sila ketiga yang mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila diantaranya 1. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sekarang kalian amati kedua gambar berikut ini. Gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Diamati dengan teliti apa yang ada di gambar tersebut. Nah, sekarang nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung
dalam kedua sikap pada gambar di atas. Tulislah penjelasanmu dengan singkat di kolom di bawah ini, seperti di gambar ini ya. Setelah itu, carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Kalian cari coba sikap kalian yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Silahkan kalian tuliskan di tabel seperti yang ada pada gambar. Nah, itulah anak-anak kegiatan belajar hari ini. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa ucapkan tolong kalau mau minta bantuan kepada orang lain, dan setelah itu ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, belajar yang rajin dari rumah, jangan kemana-mana, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.